Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan izinnya, kita semua bisa berada di tempat yang mulia ini. Bukan karena dekatnya rumah kita dengan masjid ini, atau bukan karena kita memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan kita di tempat ini, tetapi murni sampainya kita di tempat ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanamkan, yang beliau berikan kepada para sa'anhum jami'an, yang membuat mereka berhasil, yang membuat mereka telah mengetahui tempat finish mereka kelak di hari kiamat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah sejumlah manusia, sezaman manusia, satu zaman manusia, yang fisiknya, yang jasadnya ada di atas permukaan bumi ini, atau masih ada di atas permukaan bumi ketika itu. Tetapi mereka telah mendapatkan kepastian di mana mereka akan pulang di negeri akhirat. Mereka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka akan pulang ke surga. Kalau para sahabat tanpa terkecuali mereka semua akan berpulang ke surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Allah Ta'ala berfirman, seluruh para sahabat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tentu banyak hal-hal yang membuat mereka bisa berprestasi, bukan cuma di atas tanah, tapi prestasi mereka sudah sampai di negeri akhirat.
Tentunya kita tidak ingin hanya prestasi kita ada di atas tanah ini. Prestasi kita di atas tanah ini tidak menentukan prestasi kita besok saat berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu yang kita inginkan, kita berprestasi di dunia, dan prestasi kita di dunia sampai kepada negeri akhirat. Dan merekalah orangnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, melalui pendidikan dari manusia yang sayang kepada mereka, yang tulus dalam mengajarkan kepada mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berhasil dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu penerapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Jangan kalian menganggap diri kalian hebat, dan seterusnya. Jamaah, kalau mereka mau buat konferensi pers, mereka sangat layak, mereka sangat patut, karena keberhasilan mereka bukan lagi di atas tanah. Keberhasilan mereka sudah sampai ke negeri akhirat. Mereka sudah dipastikan untuk masuk surga. Di mana Abu Bakar? Bukankah Nabi yang bilang Abu Bakar fil jannah? Abu Bakar di surga. Di mana Umar? Nabi kita Muhammad SAW juga yang berkata Umar fil jannah. Di mana Utsman? Utsman fil jannah. Prestasi yang sungguh luar biasa, yang kalau mereka mau, kalau mereka kehendaki, mereka layak, mereka patut untuk memberikan pengajaran kepada manusia, konferensi pers kepada manusia. Silakan berkumpul, silakan simak. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang mendidik mereka, yang mengajarkan mereka, mengatakan dengan lisannya sehingga difahami oleh manusia terbaik, dari mulai Abu Bakar sampai sahabat yang terakhir lahir. Mereka faham, mereka mengerti. Nabi yang mulia SAW berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Maka selevel Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amal-amal mereka. Apa respon dari para sahabat? Wala anta ya Rasulullah, termasuk anda Rasulullah tidak bisa masuk surga dengan amal anda. Itu yang membuat Nabi tawadhu. Itu yang membuat para sahabat tawadhu. Mereka sudah tahu hasil amal solehnya di surga. Tetapi nabinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, nabinya memerintahkan mereka agar merendah apapun prestasi yang telah mereka capai. Apa kata Nabi SAW tentang Ahlul Badr, yang prestasi mereka tidak diragukan lagi? Hatib bin Abi Balta'ah saat membocorkan rahasia, dan Umar ingin bertindak, Umar ingin melakukan tindakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah ketika dia membocorkan rahasia Nabi kepada penduduk Mekah. Ya Umar, i'lam. Ya Umar, ketahuilah, Hatib min ashabil Badr. Ya Umar, antum harus tahu, Hatib ini salah satu pejuang Badr, yang dosanya apapun yang dia lakukan diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Ini prestasi jemaah. Tapi mereka bisa tawadhu.
mereka bisa tidak merendahkan manusia. Karena mereka adalah orang yang paling faham. Kalau guru mereka saja, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tidak ada keraguan di hati kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah akan prestasi para sahabat. Allah mengatakan tentang mereka, kalau mereka mau malas-malesan beribadah, kalau mereka mau bermaksiat, itu masih lebih pantas dibandingkan kita. Karena mereka pulangnya kelak nanti sudah dipastikan ke surga Allah. Apa kata Allah tentang mereka? Ulaika yusari'una fil khairat. Gak ada di antara mereka punya mental, oh saya sudah termasuk bagian penduduk surga, kalau gitu saya beribadah biasa-biasa saja, kalau gitu saya nggak perlu maksimal, karena saya sudah dapat hasilnya, karena informasi tempat pulang saya sudah jelas ke surga. Wallahi, tidak ada satu orang pun sahabat punya mental seperti ini. Siapa yang jamin prestasi 30 juz yang ada di kepala kita bisa berprestasi ketemu Allah Tabaraka wa Ta'ala? Siapa yang bisa menjamin hafalan ribuan hadis di kepala kita bisa berprestasi di hadapan Rabbul Izzah? Siapa yang bisa menjamin masjid yang sudah kita bangun besok Allah mengatakan selamat, Anda diterima atas pembangunan masjidnya? Kita yang tahu Alkitab, layakkah, patutkah semua menyombongkan, merendahkan manusia, menyombong kita, sementara kiri wallah sampai detik ini tahu mana ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Quran, memberikan motivasi kepada kita, memberikan kepada kita yang cukup menarik, ayat yang cukup hangatkan perhatian dari kita. Apa kata Allah? Ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang Allah sebut orang-orang, tubu ilallah, bertobatlah kalian. Oh, luar biasa. Kenapa Allah nggak wahai pelaku zina, wahai pemain perempuan, tukang tipu atau ahlu maksiat? Justru kenapa Allah wahai orang-orang yang iman, tu ilallah. Allahu Akbar. Apa ini ayat? Kenapa ini? Kata para ulama, penjelasan mereka, ya ayyadina amanu tubu ilallah, orang beriman yang disuruh oleh Allah. Siapa manusia yang bertobat? Kita semua sepakat tidak banyak tobatnya di muka bumi lain Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia? Kita manusia yang bertobat setelah beliau SAW. Kita ya para sahabat radhiyallahu ta'ala yang prestasinya sudah tembus langit sana. Orang yang paling mengerti ayat, ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allahu Akbar. Enggak sekedar tobat jemaah. Allah suruh tobatnya yang benar. Kenapa jemaah? Karena bisa jadi amal-amal kita tidak ada yang diterima satupun juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi sujud kita, ruku kita, tahajud kita, salat sunnah kita, atau ibadah yang lainnya tidak ada yang diterima oleh Rabbul Izzah. Maka sayangnya Allah
Allah suruh kita bertobat. Karena dosa-dosa orang yang sudah berakselerasi dalam dunia amal, dosa-dosa orang beriman, jika mereka berdosa, lebih besar dari dosa pelaku zina, lebih besar dari dosa-dosa penjudi. 5. Kenapa? Karena dosa riya, dosa sum'ah, yang mungkin terjangkit di jiwa-jiwa orang-orang yang beramal saleh, itu adalah bagian dari kesyirikan. Sementara zina, peminum khamar, dan dosa-dosa lain, tingkat ketinggian dosanya di bawah dosa riya. Riya masuk bagian dari dosa syirik. Oleh karena itu sayangnya Allah mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Bisa jadi keberhasilan kita jamaah, bisa jadi keberhasilan kita besok di hari kiamat saat berjumpa dengan Allah bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan bacaan Quran kita, bukan pembangunan masjid kita, bukan ta'lim kita. Bisa jadi yang membuat kita berhasil saat jumpa dengan Allah di hari kiamat, yang kita tidak tahu, adalah istighfar kita yang diterima oleh Allah, adalah permohonan maaf kita yang diterima oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tuflihun. Bisa jadi amal kalian tidak diterima dan Allah terima tobat kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua semangat di dalam melakukan amal-amal saleh, terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah belajar untuk menjadi manusia yang merendah, terus merendah, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan dan kita banggakan di atas muka bumi ini, karena prestasi kita belum dapat kita pastikan saat berjumpa dengan Allah. Kalaulah manusia yang sudah dipastikan tempatnya, prestasinya, mereka merendah, apakah kita layak untuk membanggakan amal-amal kita? Semoga khutbah ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma inna nas'aluka al-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.